Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas IKMB angkatan 2019 yang akan membahas mengenai Independent Sample T-Test atau uji T independen. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Adila Febriana, Falahdina Aulia Zulkafirazuni, Rafli Harun, Lucy Rahmayani, Windy Nia Cahyani, dan Yulinda Oktavia. Berikut outline dari pembahasan pada video kali ini, yaitu yang pertama, definisi, kedua, kegunaan, ketiga, syarat uji, keempat, tahap dan dasar keputusan uji, kelima, contoh kasus, keenam, langkah pengujian uji T independen, ketujuh, interpretasi, dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, masuk ke definisi uji T independen. Jadi, uji T independen adalah uji dengan dua sampel yang merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Uji T independen sering disebut dengan uji sampel tidak berpasangan. Mengapa? Karena tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis. Selanjutnya, kegunaan dari uji T independen yang pertama, untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lain. Kedua, untuk menguji signifikansi kedua sampel, apakah mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Ketiga, untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, uji T independen merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga perlu dipahami bahwa dalam statistik parametrik terdapat syarat uji yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T independen. Adapun 5 asumsi syarat uji T independen sebagai berikut. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan metode statistik non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Yang kedua, varians antar kelompok sama atau homogen. Namun, ini bukan merupakan syarat mutlak. Jika ternyata ada varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji T independen tetap dapat dilakukan. Tetapi, pengambilan keputusan didasarkan dengan hasil yang terdapat dalam tabel output SPSS pada equal variances not assumed. Ketiga, kedua kelompok data independen atau bebas. Keempat, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik dengan hanya dua kelompok. Yang kelima, skala data interval atau rasio. Perlu diingat bahwa untuk asumsi poin nomor 2, kita bisa mengujinya dengan menggunakan SPSS. Namun, jika secara perhitungan manual, kita bisa menggunakan rumus seperti pada tampilan berikut. Selanjutnya, tahap dan dasar keputusan uji. Yang pertama, uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Yang kedua, uji homogenitas. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varians data sama. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varians data berbeda. Yang ketiga, uji T independen. Dasar pengambilan keputusan uji T independen yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh kasus seorang dokter ingin mengetahui perbedaan kepuasan ibu hamil yang proses persalinannya operasi dengan proses persalinan
normal. Dengan variabel independen yaitu ibu hamil dengan proses persalinan operasi dan proses persalinan normal, dan variabel dependen yaitu perbedaan kepuasan persalinan ibu hamil. Lalu, hipotesis 0, tidak ada perbedaan secara signifikansi antara kepuasan ibu hamil yang proses persalinannya operasi dengan ibu hamil yang proses persalinannya normal. Hipotesis alternatif, ada perbedaan secara signifikansi antara kepuasan ibu hamil yang proses persalinannya operasi dengan ibu hamil yang proses persalinannya normal. Selanjutnya, langkah pengujian uji T independen. Yang pertama, pilih data yang sudah disiapkan. Kedua, pada toolbar, klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Pindahkan kepuasan persalinan ke dalam kotak Dependent List. Pada kotak Factor List, masukkan kelompok persalinan. Kemudian klik Plots. Pada kotak Box Plot, pilih Factor Levels Together. Pada kotak Descriptive, centang Stem and Leaf, lalu centang Normality Plots with Test, lalu klik Continue dan OK. Ketiga, setelah itu keluar hasil output untuk dianalisis hasil normalitas yang ada pada langkah sebelumnya. Keempat, pada menu toolbar, klik Analyze, kemudian klik Comparement, lalu klik Independent Sample T-Test. Pindahkan kepuasan persalinan ke kotak Test Variable, kelompok persalinan pindahkan ke kotak Grouping Variable. Kelima, klik Define Groups, isikan angka 1 ke dalam kotak grup 1, melahirkan dengan operasi, isikan angka 2 ke dalam kotak grup 2, melahirkan dengan normal. Kemudian, klik Continue lalu OK. Yang terakhir, setelah diklik OK, maka didapat output SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faladina Pirazuni, perwakilan kelompok 6 akan mencoba mengimplementasikan uji T independen pada SPSS. Adapun tujuan kita pada kali ini yaitu untuk mengetahui adakah perbedaan secara nyata yaitu antara kepuasan ibu yang melakukan persalinan secara normal dengan ibu yang melakukan persalinan secara operasi. Di sini kita sudah ada sampel data yaitu sebanyak 40 dengan dua variabel, yakni variabel kepuasan persalinan dan kelompok persalinan. Di sini kita tambahkan value. Untuk satu kita beri label operasi, dan yang kedua yaitu kita beri label normal. Baik, di sini sudah terlihat kelompoknya itu ada yang operasi dan yang normal. Sebelum melakukan uji T independen, adapun kita harus melengkapi syarat-syarat uji T independen, yaitu memastikan bahwa data ini merupakan data yang berdistribusi normal. Untuk mengecek apakah data berdistribusi normal atau tidak, yang dapat kita lakukan yaitu mengklik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kita klik Explore. Kemudian kita masukkan kepuasan persalinan pada Dependent List dan kelompok persalinan pada Factor List. Kita klik Plots, lalu kita centang Normality Plot with Test. Kita klik Continue dan OK. Baik, di sini sudah muncul output, yaitu kita lihat bahwa cases missing-nya itu 0. Kemudian kita beralih pada Test of Normality, yaitu signifikan pada Shapiro-Wilk karena data kita itu kurang dari 50 data sampel, maka yang kita lihat adalah Shapiro-Wilk, yaitu signifikansinya yaitu 0,8 dan 0,3, yang mana hasil ini lebih dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data baik kepuasan persalinan operasi dan normal merupakan data yang berdistribusi normal. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, setelah mengetahui data berdistribusi normal, kita dapat melakukan uji T independen. Dengan
kelompok persalinan ke grouping variabel. Kita klik define group 1 untuk grup operasi, yang klik 1, grup 2 yaitu untuk grup normal. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Sebelum kita membaca atau menginterpretasikan hasil dari tes, kita harus mengetahui bahwa hipotesis kita terdiri dari dua, yaitu H0 dan H1. H0 yaitu tidak ada perbedaan secara nyata kepuasan ibu melahirkan dengan cara operasi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan dengan cara normal. Untuk H1 atau hipotesis alternatif, yaitu ada perbedaan secara nyata kepuasan ibu melahirkan dengan cara operasi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan secara normal. Adapun kriteria pengujian statistik yaitu H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel, atau bisa juga dari nilai probabilitas di mana nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan H0 ditolak apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, atau juga bisa dilihat dari nilai probabilitas di mana nilai signifikansi itu kurang dari 0,05. Kita lanjutkan. Untuk melihat homogenitas, kita bisa melihat pada uji yang ini, uji Levens test for quality. Itu kita lihat pada signifikansinya yaitu sebesar 0,1, di mana signifikansi ini lebih besar dari 0,05, sehingga data ini yaitu data yang homogen. Kemudian untuk melihat pada t-test, itu kita lihat di sini, itu nilai T hitung sebesar 8,222. Untuk membandingkan pada nilai T tabel, kita bisa lihat pada nilai T tabel yaitu DF sama dengan N dikurang banyaknya variabel, N kita yaitu 40 dan banyaknya variabel kita ada 2, sehingga DF kita dapat 38 dengan nilai signifikansi yaitu 0,05. Sehingga di sini kita dapat DF 38 dengan signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2,02. Dapat kita ketahui sehingga di sini nilai T hitung yakni 8 lebih besar tentunya daripada 2,02 ini. Dan adapun jika kita melihat nilai signifikansinya, yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga kita mendapat keputusan yakni menolak H0 dan menerima H1, sehingga kesimpulannya yaitu ada perbedaan secara nyata kepuasan ibu melahirkan dengan cara operasi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan secara normal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pada praktik SPSS tersebut, pada tabel Case Summary Processing didapatkan bahwa data sebanyak 20 sampel, yaitu operasi dan normal, tidak ada data yang missing dan valid 100%. Kemudian, dapat dilihat pada kolom Shapiro-Wilk, nilai signifikansi untuk melahirkan operasi sebesar 0,856 dan melahirkan normal sebesar 0,307. Karena nilai signifikansi besar dari 0,05, maka didapatkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Lalu, hasil pada kolom Levene Test for Equality of Variances pada Equal Variances Assumed didapatkan nilai signifikansi 0,106. Karena nilai signifikansi besar dari 0,05, yang artinya kedua kelompok ibu melahirkan memiliki varians yang sama atau homogen. Pada kolom t-test
for equality of means diperoleh nilai T hitung 8,2 dan nilai T tabel pada tabel distribusi T yaitu 38, maka didapatkan 2,02. Jadi, T hitung besar dari T tabel atau nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan secara signifikansi kepuasan ibu melahirkan dengan cara operasi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan dengan cara normal. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami ambil sebagai bahan referensi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.